Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, tema profesi akuntansi, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sarah Rahman kami absen 29 sebagai konsultan pajak. Perkenalkan, saya Rindu nomor absen 18 sebagai teller. Perkenalkan, nama saya Nisa Wijanti nomor absen 4 sebagai nasabah. Perkenalkan, nama saya Nadia Tika Salwa nomor absen 19 sebagai guru akuntansi. Saya Fairan Rizky Septiana nomor absen 10 sebagai konsultan keuangan. Saya Puri Dwi Destiana absen 23 sebagai customer service. Saya Isaim Bimur Aziz absen 13 sebagai nasabah. Selamat menonton. Sebelum lanjut ke videonya, teman-teman udah tahu belum nih apa itu akuntansi? Jadi, akuntansi adalah sistem atau proses yang mencatat, mengelompokkan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Dalam hal ini, entitas dapat berupa perusahaan, organisasi, atau individu. Nah, kali ini kelompok kami akan menjelaskan dan memberikan beberapa contoh terkait profesi yang berhubungan dengan akuntansi beserta implementasinya. Nomor antrian selanjutnya nomor Mbak, saya mau nabung. Sudah isi sekarang? Belum. Sudah, mari ke meja teller. Iya. Salah satu profesi yang memiliki prospek kerja di bidang akuntansi adalah teller bank. Pengertian teller sendiri adalah karyawan bank yang tugasnya melayani nasabah terkait keperluan perbankan. Keperluan tersebut bisa berupa penyimpanan uang, transfer uang, pencairan cek, dan lain-lain. Tugas teller bank yaitu melayani kegiatan transaksi nasabah seperti setor tunai, penarikan dana, dan transfer. Teller bank juga bertugas melayani transaksi perbankan lainnya seperti pembayaran tagihan, deposito, dan pembelian valuta asing. Yang kedua ada input data transaksi pada sistem. Setiap transaksi perbankan yang terjadi harus dicatat di komputer guna dikirim ke sistem perbankan. Jenis-jenis teller. Selain bank, ada beberapa jenis teller yang bisa dijadikan referensi bagi yang ingin berkarir di bidang akuntansi. Yang pertama ada corporate teller. Yang kedua ada individual account teller. Yang ketiga ada foreign exchange teller. Yang ketiga ada local currency teller. Dan yang terakhir ada express teller. Nomor antrian 12. Iya. Terima kasih banyak ya, Mbak. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya mau bikin rekening tabungan. Oke Pak, ini formulirnya mohon diisi. Customer service adalah sebuah layanan yang ditawarkan dari perusahaan untuk para customer, baik sebelum dan sesudah membeli produk atau jasa. Tujuan customer service adalah memberikan kenyamanan sehingga pengalaman mereka bertransaksi menjadi lebih baik dan berharap memenuhi ekspektasi mereka. Bolehkah saya melihat kartu identitas Adalah Bapak? melayani setiap keinginan nasabah,
yang akan melakukan pembukaan rekening, baik tabungan maupun deposito. Silakan Bapak tanda tangan di sini. Baik, rekening Bapak akan segera saya proses. Guru akuntansi adalah seorang guru yang memiliki pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi dan bertanggung jawab untuk mengajarkan materi akuntansi kepada siswa. Tugas dari guru akuntansi adalah mengajar. Guru akuntansi Terima kasih telah menggunakan layar kami. Semoga hari Anda menyenangkan. prinsip-prinsip akuntansi kepada siswa, termasuk konsep-konsep seperti pencatatan transaksi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabarnya? Baik. Oke, hari ini mata pelajaran akuntansi. Ibu jelaskan tentang pengertian laba rugi ya. Oke, Ibu. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu mau tanya. Tadi kan Ibu menjelaskan nih pengertiannya. Nah, untuk perbedaan laba rugi itu apa ya, Bu? Jadi, laporan laba rugi adalah laporan yang menghasilkan seperti pendapatan, pengurangan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kewajiban perpajakan. Apakah bisa dipahami? Bisa Ibu, terima kasih. Undangan perpajakan. Bu, saya mau nanya, bagaimana cara menghitung laba bersih ya, Bu? Pertama, melakukan perhitungan Laba bersih dihitung pendapatan dikurangi beban. Itu kedua, bisa dipahami. konsultasi perpajakan, melakukan Baik, perancangan mungkin itu saja yang Ibu Guru dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Siang, Bu. pajak yang dirasa tidak menguntungkannya bagi klien. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin berkonsultasi pada tahunan saya tahun ini. Baik, boleh saya tahu seberapa besar gaji Anda? Penghasilan saya 200 juta. Oke, berarti potongan pajaknya sekitar 15%. Apakah Anda berpotensi memiliki potongan atau pajak yang dapat diklaim? Saya memiliki biaya pendidikan dan donasi tahun ini. Potongan pajak yang signifikan. Apakah Bapak membawa dokumennya dan bisakah Anda menyiapkan bukti-bukti transaksinya? Saya sudah membawa dokumen dan Solusi bahkan mendampingi. Oke, baik. Nanti saya berikan laporannya dan dikirimkan secara online. Masyarakat untuk membantu Terima kasih. Tidak masalah. Terima kasih kembali. sekedar berkonsultasi terkait kesehatan finansial. Tugas utama konsultan keuangan adalah memberikan gambaran atau masalah serta menjelaskan resiko yang mungkin terjadi. Jasa konsultan keuangan juga bertugas untuk menganalisis situasi yang dihadapi oleh klien secara menyeluruh sebelum memberikan prosedur penanggulangan masalah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak
perlu bertemu dan berbincang terkait hambatannya. Oh, baik Bu, saya akan senang hati membantu Ibu. Apa yang akan kita diskusikan kali ini? Jadi gini Bu, saya ingin merencanakan untuk pendidikan anak saya, terus investasi dan juga perencanaan pensiun saya Bu. Kita mulai dari menentukan prioritas Ibu ya. Dari ketiga itu, mana yang lebih Ibu prioritaskan? Saat ini saya ingin fokus untuk pendidikan anak saya dulu dan untuk investasi dan pensiunnya juga ingin untuk saya jalani. Oh begitu ya Bu. Jadi yang pertama kita bahas tentang pendidikan anak Ibu ya. Sebelumnya apakah Ibu sudah mempunyai gambaran tentang berapa biaya yang Ibu butuhkan dan kapan Ibu akan memulai untuk menabung? Saat ini anak saya berusia 5 tahun Mbak dan juga saya masih punya waktu 10 tahun untuk mempersiapkan dana kuliahnya. Nah untuk biayanya sendiri saya belum memiliki gambaran Mbak. Begitu ya Bu. Jadi untuk sekarang kita membahas dulu berapa besar biaya yang harus Ibu tabung dalam per bulannya. Lalu apakah Ibu ingin mengetahui investasi apa yang cocok untuk tujuan Ibu kali ini? Ya, saya ingin tahu investasi apa yang menguntungkan dan aman untuk pendidikan anak saya nanti, Mbak. Untuk jangka waktu 10 tahun, saya merekomendasikan Ibu untuk berinvestasi di reksadana saham atau reksadana campuran karena di reksadana saham dan reksadana campuran cenderung memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dari tabungan biasa, Ibu. Lalu Ibu juga harus mempertimbangkan dan harus diversifikasi portofolio agar kerugian Ibu dapat lebih terkontrol nih. Oh gitu, bagus ya Mbak. Kalau untuk perencanaan dana pensiun saya nanti gimana ya Mbak? Jadi untuk pensiun, kami merekomendasikan investasi dari beberapa kombinasi seperti reksadana saham, reksadana obligasi, dan campuran. Penting juga bagi Anda untuk mengevaluasi strategi investasi berdasarkan berjalannya waktu dan kondisi keuangan. Oh gitu ya Mbak. Makasih ya Mbak, penjelasannya sangat membantu. Nah terus untuk selanjutnya gimana ya Mbak, saya harus gimana? Baik, langkah selanjutnya mari kita membuat rencana keuangan berdasarkan pemasukan, pengeluaran, dan target Ibu ya. Setelah itu, mari kita tentukan investasi apa yang cocok dengan target dan tujuan Ibu. Saya juga akan membantu memonitor perkembangan investasi dan apabila diperlukan, saya akan menyesuaikan dengan perubahan. Begitu ya Mbak, terima kasih banyak ya Mbak atas penjelasannya. Sama-sama Ibu, senang bisa membantu. Selanjutnya kita mengumpulkan data keuangan Ibu ya. Nanti saya kirimkan formulir yang dapat Ibu isi. Dan nanti kita tentukan nih jadwal kita pertemuan selanjutnya untuk membahas keuangan lebih lanjut. Baik Mbak, makasih banyak ya Mbak. Terima kasih Mbak. Wah, ternyata dengan menempuh pendidikan di bidang akuntansi banyak profesi lanjutan loh. Selain itu, masih banyak profesi akuntansi lainnya yang belum kami sebutkan. Setelah menonton video kami, apakah dari teman-teman ada yang berminat untuk masuk di bidang akuntansi? Potongan-potongan pajak sama baik, apakah ada potensi signifikan baik, apakah ada ulangi lagi apakah langsung. Baik, saya. Pasti sih. Kalau tipe saya mana apa sih ya? Saat ini
ingin fokus untuk pendidikan anak saya dulu, dan untuk investasi dan pensiunnya juga ingin untuk saya jalani juga. Oh begitu ya Bu. Jadi yang pertama